SMP Negeri 8 terletak di Jalan Lestari, Juwata Sesanip, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Disinilah saya mengabdi dan melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPG dalam jabatan 2022-2023. Prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Prinsip-prinsip seorang guru dalam proses belajar dan pembelajaran di kelas turut menentukan kualitas pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, silakan dilihat samping kanannya, samping kirinya. Ada sampahnya atau tidak? Bersih ya, Nak? Bersih ya? Kalau kelas kita dalam keadaan bersih dan indah, kita nyaman untuk belajar. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita, karena hari ini kita dapat bertemu semuanya ya. Baik, Fadel silakan dipimpin doanya. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sekarang ibu katakan seperti ini, sepakat tidak kalau seumpamanya nanti kalau ibu lagi mengajar, kalian tidak boleh ribut, sepakat atau tidak? Sepakat ya? Kemudian kalau nanti ada yang mau bertanya, harus mengangkat tangannya terlebih dahulu, sepakat atau tidak? Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik. Ahmad Fakih. Hadir ya. Angkat tangannya, Nak. Kemudian April. Hadir ya. Kemudian Ciara. Dimas. Baik. Hadir semua ya, Nak ya? Baik, kalau begitu ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Kita membahas mengenai apa? Tes prosedur. Apanya yang dibahas, Nak? Struktur? Ya, struktur tes prosedur ya. Kemudian Ibu tanya Bia, struktur tes prosedur apa saja, Nak? Judul, bahan, alat, dan langkah-langkah. Iya, struktur tes prosedur pada minggu lalu yang telah kita pelajari ada judul, bahan, alat, dan langkah-langkah. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai tes cerita fantasi. Dimana pada yang harus kita capai pada hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pembelajaran teks cerita fantasi dengan model problem based learning dan metode diskusi kelompok, peserta didik nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan unsur, judul tema, tokoh, latar, alur, kemudian amanah, hal ajaib yang
melihat video yang akan Ibu putar. 3, 2, 1, mulai. Aku sama Cici Berta. Saat ini aku berada di kedai ramen yang terkenal. Menu kita hari ini adalah delicious man. Itu reporter kuliner. Perpaduan antara supas tinggi dagingnya seperti ini. Makanan yang enak. Tapi kalau Nobita nggak akan bisa. Bapak kuliner itu paling nggak harus orang yang seperti aku. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan film Doraemon ya, tes cerita fantasi. Kemudian dari video ini apa yang kalian lihat? Ya, Destia, silakan. Mengenai cerita fantasi Doraemon dan teman-temannya. Baik, benar ya Nak ya? Mengenai cerita fantasi Doraemon dan teman-teman. Ada tidak unsur intrinsipnya? Ada tidak hubungannya dengan yang kita nonton ini? Ya, silakan Adit. Ada tokoh, judul, latar, dan tema. Baik, tepuk tangan buat Adit. Baik, dari cerita fantasi ini terdapat tokoh ya. Tokohnya siapa? Doraemon. Dengan tugas yang akan Ibu Acu berikan. Baik, Ibu akan bagi kelompoknya ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 kelompok. Bentuk fungsinya adalah kelompok. Baik, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya Nak ya? Kelompok terdiri dari 5 orang. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD ini ya, lembar kerja peserta didik. Kalian nanti diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur instruktif yang ada pada cerita fantasi. Untuk itu, Ibu minta tolong Fadel untuk membantu Ibu membagikan kepada teman-teman. Silakan Fadel. Satu kelompok, satu Nak. Baik semuanya, sudah dapat LKPD-nya? Sudah ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah Nak? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, silakan dilihat semuanya LKPD-nya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan secara tulis. Kemudian nanti setelah diselesaikan secara tulis, kalian nanti akan maju per kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dalam bentuk tulisan. Untuk itu, Ibu meminta kepada kalian untuk mengerjakan LKPD ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan kerja sama. Bisa ya Nak? Baik, silakan dikerjakan. Baik, Nak, silakan dikerjakan. Satu menulis, nanti satu menulis ya. Bagaimana kelompok ini? Bisa? Ada yang belum dipahami Nak? Bagaimana kelompok ini? Sudah, siapa yang bagian menulis? Ya, Dimas, silakan ditulis Dimas. Sudah selesai semuanya? Sudah ya Nak ya? Baik, kalau sudah, kalian akan maju ke depan secara berkelompok ya. Ibu tunjuk, atau siapa yang maju pertama kali? Mau maju? Kelompoknya Adit mau maju? Baik, silakan Nak maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan jawaban yang kami buat. Judul tukang sapu dan liput. Kelompok 1. Baik anak-anak semua, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Ada yang ingin bertanya Nak atau memberikan tanggapan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh, silakan Fadel. Saya menanggapi karena masih ada yang kurang, yaitu unsur tema. Unsur temanya tidak dibuat ya Nak? Ya, Bu. Ya, ini kalau dilihatnya tema
diperbaiki ya? Ya, baik. Terima kasih diucapkan untuk kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Baik, ini kalian tadi sudah ya mengerjakan LKPD, kemudian kalian membuatnya ke dalam karton. Ibu lihat jawabannya sudah bagus ya Nanda. Tadi ada yang kurang, tapi sudah diperbaiki. Jawabannya sudah bagus. Ini dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya. Ibu sudah lihat ya Nanda. Kemudian kelompok 3. Ya, ini kelompok 3 ya Nak ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Ibu akan memberikan penguatan terlebih dahulu ya Nak ya terhadap hasil tugas yang telah kalian kerjakan. Nah, di dalam unsur intrinsik dalam cerita fantasi, yang pertama itu harus ada ada temanya. Kemudian ada apa lagi? Ada tokoh yang merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Kemudian ada alur, ada setting, dan ada sudut pandang. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, Jaskia, silakan ya. Apa kesimpulannya? Membahas tentang unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Ya, benar sekali ya. Hari ini kita membahas mengenai unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Baik, sekarang Ibu akan membagikan lembar individu. Kalian akan mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan ya. Nih, baik, silakan dikerjakan ya Nak. Silakan dikumpul Nak. Sudah semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini setelah mempelajari tes cerita fantasi? Bahagia atau tidak? Bahagia. Masih mau bertemu dengan Ibu aja? Masih. Baik. Untuk minggu depan, ya, minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita akan membahas laporan hasil observasi.